Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Cindy Indrianti, Elena Evelyn, Vini Desianti, dan Nurmala akan mempresentasikan analisis regresi linier. Pengertian analisis regresi linier. Analisis regresi linier sederhana adalah analisis regresi linier yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Disebut linier sederhana karena variabel dependen diasumsikan berhubungan linier dalam parameter dan linier dengan variabel independen. Hubungan linier antara dua variabel. Hubungan dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi y sama dengan a tambah bx. Apabila dua variabel x dan y mempunyai hubungan atau korelasi, maka perubahan nilai variabel yang satu akan mempengaruhi nilai variabel lainnya. Dari persamaan linier y sama dengan a tambah bx, x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat. Dengan kata lain, x mempengaruhi y dipengaruhi x atau y tergantung pada x. Model regresi linier. Fungsi linier selain mudah interpretasinya juga dapat digunakan sebagai pendekatan atau approximation atas hubungan yang bukan linier atau non-linier. Fungsi linier mempunyai rumus sebagai berikut. Y sama dengan a tambah bx. A sama dengan jarak titik asal 0 dengan perpotongan antara sumbu tegak y dan garis fungsi linier atau besarnya nilai y kalau x sama dengan 0. Sering disebut intercept koefisien. B sama dengan koefisien arah sama dengan koefisien regresi sama dengan besarnya pengaruh x terhadap y. Apabila x naik 1 unit, sering disebut slope koefisien, di mana A dan B adalah konstanta atau parameter yang nilainya harus diestimasi. Persamaan Y sama dengan A tambah BX juga bisa ditulis Y sama dengan B0 tambah B1 X1 atau dengan simbol lainnya. Beberapa simbol yang sering digunakan dalam fungsi linier ini adalah A sama dengan delta simbol pertambahan, delta X sama dengan delta X pertambahan X, delta Y sama dengan delta Y pertambahan Y, B sama dengan delta Y per delta X, rata-rata pertambahan Y per 1 unit atau satuan. Pertambahan X atau pertambahan X sebesar 1 unit akan mengakibatkan pertambahan Y sebesar B. Y sama dengan 2 tambah 1,5 X, A sama dengan 2, B sama dengan 1,5. Artinya, kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Kalau X bertambah sebesar 1 unit, Y bertambah 1,5 unit. Materi selanjutnya yaitu menentukan parameter A, B, dan varian error. Untuk menentukan nilai B, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan sigma X IYI dibagi sigma X kuadrat, di mana sigma X IYI ini adalah sigma X IYI dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N, di mana sigma X IYI yang ini merupakan jumlah dari XY dan sigma X adalah jumlah X dan sigma Y adalah jumlah Y dan N merupakan jumlah sampel. Dan untuk menentukan sigma X I kuadrat digunakan rumus sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat, artinya jumlah X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. X kuadrat adalah jumlah X dibagi N jumlah sampel. Setelah nilai B diketahui, kita dapat menentukan nilai A, yang rumusnya adalah A sama dengan Y bar dikurangi BX bar, di mana Y bar dapat dihitung dengan sigma Y, jumlah Y dibagi N atau jumlah sampel. Dan X bar dapat didapat dari sigma X dibagi N atau jumlah X dibagi jumlah sampel. Selain rumus yang ini dan yang ini, kita juga dapat menggunakan rumus yang di bawahnya, yang ini ya. B sama dengan N dikali sigma X IYI dikurangi sigma XI dikali sigma Y dibagi N
dikali sigma yi kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan. Lalu ada pendugaan parameter variance error, di mana SE adalah SE kuadrat yaitu variance error dari regresi, dan SA kuadrat yaitu varian error dari parameter A, dan SB kuadrat adalah varian error dari parameter B. SE kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi B kuadrat dikali sigma XI kuadrat dibagi N kurangi 2, di mana sigma YI kuadrat ini dapat dihitung dengan sigma YI kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N, yang dimana sigma YI kuadrat ini adalah jumlah Y kuadrat, dan sigma Y adalah jumlah Y, dan N adalah jumlah sampel. Lalu SA kuadrat, rumusnya adalah SE kuadrat dikali 1 per N, 1 dibagi jumlah sampel, ditambah X bar kuadrat, dibagi sigma XI kuadrat. Dan untuk SA sendiri yaitu kesalahan bakunya. Kesalahan bakunya juga dapat dihitung dengan SE dikali akar dari sigma XI kuadrat dibagi N dikali sigma XI kuadrat. Dan untuk rumus variance error parameter B, yaitu SB kuadrat sama dengan SE kuadrat dibagi sigma XI kuadrat. Masuk ke contoh soal. X adalah persen kenaikan biaya promosi penjualan selama 1 tahun, dan Y adalah persen kenaikan hasil penjualan selama 1 tahun. Dari data ini, kita disuruh untuk menghitung nilai A dan B, terus disuruh untuk menentukan hasil penjualan jika promosi penjualan dinaikkan menjadi 10%. Artinya, kita disuruh meramalkan jika X adalah 10. Dan kita disuruh untuk menentukan SE kuadrat, SA kuadrat, dan SB kuadrat. Untuk cara pengerjaan soalnya, kita terlebih dahulu menentukan nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, di mana X kuadrat adalah nilai X yang dikuadratkan, dan Y kuadrat adalah nilai Y yang dikuadratkan, dan XY adalah nilai X dikali Y. Setelah kita mendapatkan nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY adalah, kita akan mendapatkan nilai jumlah, di mana jumlah X adalah 20, jumlah Y adalah 33, jumlah X kuadrat adalah 106, dan jumlah Y kuadrat adalah 247, dan jumlah XY adalah 159. Setelah itu, kita menentukan nilai sigma XI kuadrat, di mana sigma XI kuadrat ini dihitung dari sigma XI kuadrat 106 dikurangi sigma X yang dikuadratkan yaitu 20 kuadrat dibagi 5 yaitu jumlah sampel N. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 26. Dan sigma YI kuadrat dihitung dari sigma YI kuadrat 247 di mana dari jumlah Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, jumlah Y yang dikuadratkan 33 kuadrat dibagi N 5, hasilnya 29,2. Lalu sigma XIYI didapat dari sigma XIYI
X, Y, I 159, jumlah dari X dan Y 159 dikurangi sigma X dikali sigma Y. Sigma X 20 dikali sigma Y 33 dibagi N yaitu 5, jumlah sampelnya 5, hasilnya 27. Lalu X bar, untuk menghitung X bar yaitu 1/N atau 1 dibagi jumlah sampel dikali jumlah X. Jadi 1 dibagi 5 dikali 20, hasilnya 4. Dan Y bar 1/N dikali jumlah Y 33. Jadi 1/5 dikali 33 hasilnya 6,6. Setelah itu, kita baru bisa menentukan nilai A dan nilai B, di mana nilai B dirumuskan dengan sigma XIYI dibagi sigma XI kuadrat. Sigma XIYI yaitu 27 dari perhitungan tadi, sigma XIYI yang ini, XIYI kecil ya, dibagi sigma XI kuadrat, 26. Dari perhitungan tadi, 27 dibagi 26 hasilnya 1,04. Artinya, apabila X naik sebesar 1%, maka Y akan naik sebesar 1,04%. Lalu selanjutnya kita bisa menentukan nilai parameter A. Rumusnya A sama dengan Y bar dikurangi B X bar, di mana Y bar adalah 6,6 dikurangi B, hasil B yang tadi 1,04 dikali X bar. X bar yaitu 4. Hasilnya 2,44. Jadi persamaan regresi sederhananya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah 2,44 ditambah B yaitu 1,04 X. Lalu untuk soal selanjutnya, kita disuruh untuk menentukan ramalan atau menghitung ramalan jika X adalah 10. Karena kita tadi sudah bisa menentukan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 2,44 ditambah 1,04X. Jadi kita tinggal masukkan di mana X adalah 10. Jadi 2,44 ditambah 1,04 dikali 10. Hasilnya 12,84. Jadi, jika ada rencana untuk menaikkan biaya advertensi atau biaya promosi penjualan sebesar 10%, maka hasil penjualan akan diharapkan mencapai kenaikan sebesar 12,84%. Lalu, soal selanjutnya kita diminta untuk menghitung SE kuadrat, SA kuadrat, dan SB kuadrat. Untuk langkah pertama, kita bisa mencari SE kuadrat atau variance error regresi, di mana SE kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi B kuadrat dikali sigma XI kuadrat dibagi N dikurangi 2, di mana sigma YI kuadrat sudah dihitung tadi mendapatkan 29,2 dikurangi B kuadrat. B tadi sudah dihitung hasilnya 1,04 langsung dikuadratkan baru dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat adalah 26 dibagi N, jumlah sampelnya 5, jadi 5 dikurangi 2, hasilnya 0,37. 0,37 ini merupakan variance error ya. Untuk mendapatkan nilai kesalahan bakunya, kita cari akar dari variance error.
Artinya, akar dari 0,37 mendapatkan hasil 0,61. Jadi, untuk kesalahan baku regresinya adalah 0,61. Lalu selanjutnya kita bisa menentukan SA kuadrat atau variance error parameter A. Rumusnya adalah SA kuadrat sama dengan SE kuadrat dikali N dibagi N ditambah X bar kuadrat dibagi sigma XI kuadrat. SE kuadrat tadi sudah dihitung menghasilkan 0,37 dikali 1 per N, N-nya 5, jumlah sampelnya 5, ditambah X bar yaitu 4, jadi 4 kuadrat dibagi 26. 26 merupakan sigma XI kuadrat. Hasilnya 0,3034. Dan untuk standar errornya atau kesalahan bakunya adalah 0,59. Dan untuk menentukan SB kuadrat atau variance error parameter B, kita menggunakan rumus SE kuadrat dibagi sigma XI kuadrat. SE kuadrat tadi sudah ditentukan, tadi sudah dicari menghasilkan 0,37 dibagi 26 untuk sigma XI kuadrat. Hasilnya 0,14. Dan untuk kesalahan bakunya atau standar errornya adalah 0,118. Kita juga bisa membulatkannya menjadi 0,12. Jadi kesalahan baku dari B sebagai penduga B adalah sebesar 0,12. Pengujian hipotesis dan pendugaan interval parameter delta dan beta. Pada umumnya, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. 1. Hipotesis dibagi beta kurang dari beta 0. Beta 0 mewakili nilai beta yang tertentu sesuai dengan hipotesis. Kalau pendapat mengatakan bahwa X tidak mempengaruhi Y, maka beta 0 sama dengan 0. Hipotesis alternatif dibagi beta lebih dari beta 0. Kalau beta 0 sama dengan 0, berarti pengaruh X terhadap Y positif. 2. Hipotesis dibagi beta lebih dari beta 0. Hipotesis alternatif dibagi beta kurang dari beta 0. Kalau beta 0 kurang dari 0, berarti pengaruh X terhadap Y negatif. 3. Hipotesis dibagi beta sama dengan beta 0. Hipotesis alternatif dibagi beta tidak sama dengan beta 0. Kalau beta tidak sama dengan beta 0, berarti X mempengaruhi Y. Tabel 0 sama dengan B kurang dari B0 per simpangan B. Kalau beta 0 sama dengan 0, tabel 0 sama dengan B per simpangan B, tabel 0 sama dengan nilai observasi. Tabel 0 mengikuti fungsi tabel dengan derajat kebebasan N kurang dari 2. Simpangan B sama dengan simpangan E per akar sigma XI pangkat 2. Tabel 0 sama dengan B kurang dari beta 0 akar sigma XI pangkat 2 per simpangan E, simpangan E pangkat 2 sama dengan sigma XI pangkat 2 per N kurang dari 2 sama dengan sigma YI kurang dari B pangkat 2 sigma XI pangkat 2 per N kurang dari 2. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut. 1. Kalau tabel 0 lebih dari tabel A, hipotesis ditolak, dan kalau tabel 0 kurang dari tabel A, hipotesis tidak ditolak. 2. Kalau tabel 0 kurang dari negatif tabel A, hipotesis ditolak, dan kalau tabel 0 lebih dari negatif tabel A, hipotesis tidak ditolak. 3. Kalau tabel 0 kurang dari negatif tabel A per 2 atau tabel 0 lebih dari tabel A per 2, hipotesis ditolak, dan kalau negatif tabel A per 2 kurang dari tabel 0 kurang dari tabel A per 2, hipotesis tidak ditolak. Nilai tabel A per 2 dapat diperoleh dari tabel T dengan menggunakan nilai A dan derajat kebebasan N kurang dari 2.
Untuk menguji hipotesis tentang parameter delta, perumusannya adalah sebagai berikut. Hipotesis dibagi delta kurang dari delta 0. Hipotesis alternatif dibagi delta lebih dari delta 0. Tabel 0 lebih dari tabel A, hipotesis ditolak, dan tabel 0 kurang dari tabel A, hipotesis tidak ditolak. Hipotesis dibagi delta lebih dari delta 0, hipotesis alternatif dibagi delta kurang dari delta 0. Tabel 0 kurang dari tabel A, hipotesis ditolak, dan tabel 0 lebih dari tabel A, hipotesis tidak ditolak. Hipotesis dibagi delta sama dengan delta 0. Hipotesis alternatif dibagi delta tidak sama dengan delta 0. Tabel 0 kurang dari negatif tabel A per 2 atau tabel 0 lebih dari tabel A per 2. Hipotesis ditolak, dan negatif tabel A per 2 kurang dari tabel 0 kurang dari tabel A per 2, hipotesis tidak ditolak. Tabel 0 sama dengan A kurang dari delta 0 per simpangan A sama dengan A kurang dari delta 0 akar N sigma XI pangkat 2 per simpangan E akar sigma XI pangkat 2. Contoh soal. Menggunakan data soal 1, tentukan. Ujilah pendapat bahwa kegiatan promosi penjualan tidak mempengaruhi hasil penjualan beta 0 sama dengan 0. Pergunakan A sama dengan 5%. A. Buatlah pendugaan interval beta dengan 1 kurang A sama dengan 0,90 sama dengan 90%. B. Buatlah pendugaan interval delta dengan 1 kurang A sama dengan 0,95 sama dengan 95%. A sama dengan 2,44. Penyelesaian. A. Formula hipotesis. Hipotesis dibagi beta sama dengan beta 0. Hipotesis alternatif dibagi beta tidak sama dengan beta 0. Taraf nyata dan nilai T tabel A sama dengan 5%. Tabel A per 2 N kurang 2 sama dengan tabel 0,025 3 sama dengan 3,1825 sama dengan 3,18. Kriteria pengujiannya, daerah penolakannya 3,18, daerah penerimaannya, daerah penolakannya sama 3,18. Hipotesis tidak ditolak jika negatif tabel A per 2 kurang dari tabel 0 kurang dari tabel A per 2. Hipotesis ditolak jika tabel 0 kurang dari negatif tabel A per 2 atau tabel 0 lebih dari tabel A per 2. Uji statistik tabel sama dengan B per simpangan B sama dengan 1,04 per 0,12 sama dengan 8,666 sama dengan 8,67. Karena tabel 0 sama dengan 8,67 lebih dari tabel 0,025 3 sama dengan 3,18, maka hipotesis kita tolak, berarti ada pengaruh dari kegiatan promosi penjualan terhadap hasil penjualan. Daerah penolakan 3,18, penerimaan daerah penolakannya sama 3,18. B. 1 kurang A sama dengan 0,90, A sama dengan 1 kurang 0,90 sama dengan 0,10. Tabel A per 2 N kurang 2 sama dengan tabel 0,05 3 sama dengan 2,35. B. Negatif tabel A per 2 simpangan B kurang dari beta kurang dari B tambah tabel A per 2 simpangan B 1,04 kurang 2,35 0,12 kurang dari beta kurang dari 1,04 tambah 2,35 0,12 1,04 dikurang 2,282 kurang dari beta kurang dari 1,04 tambah 0,282 0,758 kurang dari beta kurang dari 1,322 0,76 kurang dari beta kurang dari 1,32.
Jadi dengan tingkat keyakinan sebesar 90% adalah benar bahwa nilai koefisien regresi beta adalah terletak dalam interval antara 0,76 dan 1,32 atau P 0,76 kurang dari beta kurang dari 1,32 sama dengan 0,90. Artinya probabilitas bahwa interval antara 0,76 dan 7,32 akan memuat beta adalah sebesar 0,90 sama dengan 90%. C. A negatif tabel A per 2 simpangan A kurang dari delta kurang dari A tambah tabel A per 2 simpangan A. 2,44 dikurang 3,18 0,56 kurang dari delta kurang dari A, 44 dan 3,18 0,56 2,44 kurang 1,78 kurang dari delta kurang dari 2,44 tambah 1,78 0,66 kurang dari delta kurang dari 4,22. Jadi dengan tingkat keyakinan sebesar 95% benar bahwa nilai delta akan terletak dalam interval antara 0,66 dan 4,22 atau P 0,66 kurang dari delta kurang dari 4,22 sama dengan 0,95. Artinya probabilitas bahwa interval antara 0,66 dan 4,22 akan memuat delta adalah sebesar 0,95 sama dengan 95%. Untuk materi selanjutnya yaitu menguji hipotesis koefisien regresi dengan analisis varians. Untuk menguji hipotesis bahwa X tidak mempengaruhi Y atau beta sama dengan 0, juga bisa menggunakan fungsi F dengan menggunakan tabel analisis varians atau yang disebut dengan ANOVA sebagai berikut. Yang dimana yaitu ada sumber varians, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata-rata kuadrat. Di sumber varians yaitu ada regresi, yang derajat kebebasannya itu adalah 1, dan residu yaitu N dikurang 2. Dan jika dijumlahkan yaitu N dikurang 1. Contoh soal. Dengan menggunakan data soal sebelumnya, lakukanlah pengujian untuk hipotesis dibagi beta sama dengan 0. Dan hipotesis alternatif dibagi tidak sama dengan 0. Pergunakanlah analisis varians dengan alfa 0,05. Penyelesaian diketahui beta sama dengan 1,04. Sigma XI YI sama dengan 27. Sigma YI kuadrat sama dengan 29,2. Sigma Y topi I kuadrat sama dengan beta sigma XI YI sama dengan 1,04 dikali 27 sama dengan 28,08. Sigma YI kuadrat sama dengan 29,2. Sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurang sigma Y topi I kuadrat sama dengan 29,2 dikurang 28,08 yaitu 1,12. Data di atas dapat dimasukkan ke dalam tabel ANOVA sebagai berikut, yaitu ada sumber varians, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata-rata kuadrat. Di sumber varians yaitu ada X atau regresi yang jumlah kuadratnya yaitu 28,8 dan derajat kebebasannya itu 1. Rata-rata kuadratnya yaitu 28,8 dan residu yaitu jumlah kuadratnya yaitu 1,12. Derajat kebebasannya itu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan jumlah kuadrat keseluruhan X regresi dan residu yaitu 29,2. Dan derajat kebebasannya itu 5 dikurangi 1 sama dengan 4.
Jadi, F0 sama dengan sigma I atau PI kuadrat per sigma EI kuadrat per N kurang 2. F0 sama dengan 28,08 per 1,12 per 3. 28,08 yaitu X atau regresi, 1,12 yaitu residu, dan 3 yaitu derajat kebebasan. Jadi hasilnya yaitu 75,89. F0,0513 sama dengan 10,1 atau dari tabel F, karena F0 lebih dari F0,05. Maka hipotesis ditolak. Jadi pendapat bahwa beta sama dengan 0, X tidak mempengaruhi Y tidak dapat diterima. Untuk materi selanjutnya yaitu pengujian hipotesis koefisien kolerasi. Dalam menguji hubungan hipotesis koefisien kolerasi sederhana, dibutuhkan rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan sigma XI YI per akar sigma XI kuadrat akar sigma YI kuadrat, yang dimana XI sama dengan XI dikurang S bar dan YI sama dengan YI dikurang Y, atau dengan rumus N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan akar N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Lalu pengujian hipotesis tentang P atau koefisien kolerasi sederhana dapat dituliskan seperti di bawah ini, yaitu hipotesis dibagi P kurang dari 0. Hipotesis alternatif dibagi P lebih dari 0 atau ada hubungan positif. Hipotesis dibagi P lebih dari 0. Hipotesis alternatif dibagi P yaitu kurang dari 0 atau ada hubungan negatif. Hipotesis dibagi P sama dengan 0. Hipotesis alternatif dibagi P yaitu tidak sama dengan 0 atau ada hubungan. Sehingga nilai tabel 0 adalah T0 sama dengan R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Contoh soal. Seorang dosen Akademi Ilmu Statistik berpendapat bahwa tak ada hubungan antara tingkat EQ dari mahasiswa Akademi Ilmu Statistik atau X dengan hasil ujian tahun pertama yaitu Y. Dosen tersebut memilih alternatif yaitu adanya hubungan yang positif. Untuk maksud pengujian pendapat tersebut telah dipilih secara acak 6 orang mahasiswa yang memberikan hasil sebagai berikut, yang dimana yaitu X ada 110, 120, 125, 130, 130, 140, dan Y 90, 80, 90, 95, 85, 95. Untuk dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05, ujilah pendapat tersebut. Penyelesaian sigma XI sama dengan 755, sigma YI sama dengan 535. Sigma XI YI sama dengan 67.450. Hipotesis dibagi P sama dengan 0. Hipotesis alternatif dibagi P lebih dari 0. Sigma X kuadrat sama dengan 95.525.
sigma YI kuadrat sama dengan 47.875. Jadi taraf nyata dan nilai T tabel di mana alfa sama dengan 0,05, tabel alfa N dikurang 2 sama dengan T 0,054 sama dengan 2,132 atau uji satu pihak. Jadi daerah penolakan yaitu 2,132. Hipotesis ditolak jika T0 lebih dari tabel alfa. Hipotesis diterima jika T0 kurang dari tabel alfa. R sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan sama dengan 6 dikali 67 450 kurang 755 dikali 535 per akar 6 dikali 95 525 dikurang 755 kuadrat. Akar 6 dikali 47,875 dikurang 5335 dikuadratkan. Hasil dari 6 dikali 67.450 dikurang 755 dikali 535 yaitu 4.004 700 dikurang 4.003 925 per akar 573 150 5.725 akar 287 250 dikurang 286 225 sama dengan 775 per 55,90 dikali 32,02 sama dengan 775 per 1,789,92 sama dengan 0,4329 sama dengan 0,433 dan T0 sama dengan R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat sama dengan 0,433 dikali akar 6 dikurang 2 per akar 1 dikurangi 0,433 kuadrat yaitu sama dengan 0,433 akar 4 per akar 1 dikurang 0,1875 sama dengan 0,866 per 0,914 yaitu hasilnya 0,9607. Jadi daerah penolakannya yaitu 2132 dan diarsir ke sebelah kanan. Dan daerah penerimaannya yaitu 0,9607 karena T0 sama dengan 0,9607 kurang dari T0,054 sama dengan
2,132, maka hipotesis diterima, artinya ada hubungan positif dari tingkat EQ mahasiswa dan nilai ujian tahun pertama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kami berharap mudah-mudahan apa yang kami paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.